Ulama menyepakati jumlahnya orang-orang kafir dalam proses Badar kisaran 900 sampai 1000 orang, sedangkan umat muslim saat itu hanya berjumlah 313 orang. Nabi Muhammad SAW meskipun demikian enggak gentar sama sekali. Jumlahnya cuma 313, tapi orang kafir berjumlah sampai 1000 orang. Nabi enggak gentar. Karena bagi Nabi Muhammad SAW melaksanakan perang Badar berarti melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelang perang Badar memberikan janji kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan diberikan kemenangan dalam perang Badar tersebut. Inilah yang dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun jumlahnya 313 dan orang kafir berjumlah 1000, Nabi enggak mundur. Dengan niat yang kuat bahwa ini adalah dalam rangka menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersama umat muslim kala itu tetap maju melaksanakan perang Badar. Apa yang terjadi kemudian? Meskipun jumlahnya sedikit, ya, umat muslim kala itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurut logika kita 313 orang melawan 1000 orang, secara hitungan pasti yang kalah adalah umat muslim. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara kalian yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara kalian yang benar-benar berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami pun akan benar-benar memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada kalian semuanya. 313 mampu mengalahkan yang 1000 orang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah ya dari cerita ya proses perang Badar yang dilakukan oleh umat muslim dalam pimpinannya Nabi Muhammad SAW? Pertama, setiap muslim dalam kondisi apapun, dalam ujian apapun, selama dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, selama masih berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama masih memiliki niat yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan kemudahan dalam proses menjalankan hal tersebut. Buktinya sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses perang Badar. Jumlah tidak menentukan menang dan kalah. Ternyata yang memberikan jaminan kepada kita semuanya, yang memenangkan kita atau yang membuat kita kalah adalah apa? Ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melewati setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sambungkan niat kita dalam melewati ujian tersebut untuk bisa semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, kenapa perang Badar diberikan ya kemenangannya kepada umat muslim dalam pimpinannya saat itu adalah dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang menyebabkan umat muslim saat itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki totalitas dalam proses perjuangannya bersama Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz. Beliau ketika Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kita akan melaksanakan perang pada saat ini, sebagian dari umat muslim sempat goyah keimanannya. Tapi sahabat Sa'ad, beliau menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kami ya Rasulullah bukan bagian dari orang-orang Bani Israel saat itu yang menjadi umatnya Nabi Musa.
Bani Israel saat itu ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk sama-sama perang bersama nabinya, sebagian mereka justru melemparkan kalimat yang menyakiti perasaan Nabi Musa. Apa kata Bani Israel? Engkau saja ya Musa yang berperang bersama orang-orang yang engkau anggap musuh. Kami akan duduk di sini menyaksikan kekalahan. Itulah yang disampaikan oleh orang-orang Bani Israel. Tapi kami, kata Sa'ad kepada Nabi Muhammad SAW, akan ikut terus bersamamu ya Rasulullah, setia dalam perjuanganmu ya Rasulullah. Inilah yang kemudian menjadi sabab bahwasanya umat muslim kala itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Ada kesetiaan di antara umat muslim